penanganan darurat sampah. Tempat pembuangan akhir Piungan yang selama ini menampung sampah dari 3 kabupaten dan sampah kota, di mana-mana, yakni Kabupaten bahkan sudah mulai masuk ke lokasi strategis. Jumlah penduduk di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Terlihat pada data grafik penduduk dari databox.katadata.co.id. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, konsumsi barang dan makanan juga meningkat. Ini berarti bahwa lebih banyak produk dikonsumsi, yang kemudian menghasilkan lebih banyak sampah domestik. Orang-orang akan membuang sampah dari kemasan produk, plastik, kertas, dan bahan lainnya. Sehingga volume timbulan sampah nasional juga meningkat, seperti yang terlihat dari data SIPSN KLHK berikut ini. Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang sulit terurai membuat limbahnya menumpuk dan mencemari lingkungan. Indonesia menempati urutan kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik terbesar. Data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia menyebutkan, di Indonesia sampah plastik mencapai 64,7 juta ton per tahun. Pusat pembuangan sampah di Jogja berada di TPST Piungan. TPST Piungan sudah beroperasi selama lebih dari 20 tahun yang dimulai sejak tahun 1996. TPST ini berlokasi di Dusun Ngablak, Desa Situmulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Berbagai permasalahan dan pertentangan dengan warga mewarnai sejarah TPST. Hingga usul penutupan TPST ini secara permanen. Hingga saat ini, TPST Piungan masih terus aktif beroperasi karena belum ada lokasi pengganti yang bisa menggantikan lahan maupun fungsi TPST ini. Data dari Sekber Kertamantul pada tahun 2022 mencatat volume sampah yang masuk ke TPST Piungan ini mencapai sekitar 700 ton lebih per hari. Dengan berikut diagram komposisi sampah di Jogja mencerminkan perbandingan proporsi jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari Kementerian LHK DIY. Pada Juli hingga September 2023 ini, TPST Piungan ditutup karena area penampungan utama di Blok A dan Blok B sudah penuh. Dibatasinya pembuangan sampah ke TPST Piungan tersebut berdampak pada kondisi kebersihan kota Jogja. Banyaknya sampah jadi dibuang di pinggir jalan. Tidak semua diangkut oleh DLH atau Dinas Lingkungan Hidup dan pembuangan oleh warga yang tidak sesuai jam operasional pengangkutan. Dengan ini, kita perlu merenewable sistem pengelolaan sampah di Indonesia, terkhusus Jogja, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan perkembangan zaman teknologi, sebagai manusia tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan. Pada revolusi industri merupakan penanda perubahan dan perkembangan zaman, serta teknologi yang mengarah ke era digitalisasi. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri ini terus berkembang dari mulai revolusi industri 1.0 pada perkembangan mesin uap, revolusi industri 2.0 pada tenaga listrik, perkembangan revolusi industri 3.0 pada teknologi otomatisasi, dan saat ini revolusi industri 4.0 pada teknologi pintar. Dan mungkin kedepannya akan mulai berkembang revolusi industri 5.0. Teknologi pengelolaan sampah pada awalnya menggunakan metode pembakaran. Menurut BPS,
Go.id, sebanyak 53% masyarakat Indonesia masih membakar sampah di lingkungan terbuka. Sampah plastik mengandung bahan-bahan kimia beracun yang mencemari udara karena menghasilkan karbon dioksida. Maka, dengan perkembangan teknologi, perlu adanya inovasi yang bisa menangani kasus yang ditimbulkan karena pembakaran sampah terbuka di lingkungan. Mengacu pada negara Swedia, Swedia merupakan negara dengan manajemen sampah terbaik di dunia. Waste Management Association Sweden memiliki teknologi waste to energy yang mengubah sampah menjadi energi listrik. Sampah-sampah akan didaur ulang ke fasilitas daur ulang. Sampah tersebut akan diberi fungsi baru. Setelah itu, sisanya dibakar dalam insinerasi dengan suhu tinggi. Dan uap panas yang dihasilkan dari proses pembakaran dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Saat ini, sudah terdapat 32 pabrik waste to energy di Swedia yang setiap tahun bisa mengolah hingga 22 ton sampah. Dengan manajemen sampah tersebut, Swedia bisa menghasilkan 17 terawatt listrik tiap tahunnya dan telah menggantikan pembangkit listrik batu bara sehingga limbah yang berakhir di TPA berakhir di bawah 1% dari limbah yang dihasilkan oleh Swedia. Perusahaan Swedia yaitu Envac menemukan cara untuk mengumpulkan limbah dengan udara terkompresi. Sampah mengalir melalui pipa pneumatik bawah tanah ke stasiun pengumpulan limbah dengan kecepatan 70 km per jam. Terdapat saluran pembuangan sampah yang terpisah untuk berbagai jenis sampah. Sistem ini mengurangi polusi udara, bau, kebisingan truk sampah tradisional, dan penumpukan sampah di pinggir jalan yang mengurangi keindahan pemandangan lingkungan. Tidak hanya itu, pendekatan Swedia terhadap pemahaman masyarakat terkait sampah juga layak diperhatikan. Edukasi publik yang intensif dan program kesadaran lingkungan dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah, menciptakan siklus kesadaran dan tanggung jawab yang lebih baik. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, Jogja memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sampahnya. Dengan adopsi teknologi Swedia, harapan besar muncul bahwa kota ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.